Iya, sahabat Mentari, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat, selalu semangat yang Tuhan berikan. Ya, masih bersama dengan Pak Franky. Ya, kita akan membahas bagaimana Matius 7 ayat 21 ini mengetahui tentang kehendak Allah. Ya, seperti itu. Ya, oke, Pak Franky, bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Shalom, baik, semuanya tetap baik. Sehat, ya. Puji Tuhan. Iya, kita sekarang membahas tentang Matius 7 ayat 21. Ya, bagaimana ya boleh dikatakan mengetahui kehendak Allah itu seperti apa sih gitu. Baik. Ya, monggo silakan. Ya, itu penting sekali. Banyak pertanyaan juga untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah, pertama ada beberapa ya Pak Beni. Pertama, dia mau orang semua percaya kepada Yesus Putra Tunggalnya. Itu satu. Itu yang dia mau. Yang kedua, dia mau kita bertobat, karena Tuhan Yesus pertama kali pelayanannya mengatakan bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia mau melalui Yohanes Pembaptis, dia mau kita bertobat. Gitu ya? Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dia mau kita kudus. Ada firman Tuhan yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah itu menginginkan orang percaya itu kudus. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, dia mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Empat ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, dia mau kita menjadi sama seperti Kristus, menjadi ciptaan baru. Makanya sebelumnya kita kan ada bicara mengenai pembaharuan. Jadi kita dibaharui terus dalam kehidupan yang kekal itu, kita dibaharui untuk ujung-ujungnya menjadi sama seperti Yesus. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berkenan di mata Tuhan. Berkenan di mata Allah. Seperti itu. Ya, kalau tadi disebut mengawali itu ya, apa yang dimaksud dengan kerajaanmu datang? Itu maksudnya bagaimana? Jadi begini. Artinya konsep kerajaan Allah, konsep kerajaan Allah dipahami dalam konteks Alkitab. Nah, bagaimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari, maksudnya? Jadi sebagai orang percaya, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan sudah mati buat kita untuk keselamatan kita, di saat itulah kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita. Kerajaan Allah termasuk Allah Bapa, Allah Anak, Putra, Roh Kudus, itu semua hadir dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah kehendak Tuhan, bahwa Dia mau supaya kerajaan Allah itu hadir. Yesus berulang-ulang kali mengatakan, aku akan datang, aku akan manifestasi diriku kepada orang percaya itu, dan akan sama-sama bersemayam. Jadi ada Roh Allah, ada Roh Kristus bersemayam dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Nah, kalau disebut dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu artinya boleh dikatakan dalam kehendak Allah di bumi. Misalnya contoh konkret dari pelaksanaan kehendak Allah itu seperti apa, Pak? Ya seperti tadi itu, bahwa Dia mau kita percaya kepada Yesus. Itu adalah kehendak Allah. Itu contoh konkret ya? Iya, contoh percaya konkret. Kepada Kristus. Percaya kepada Kristus. Kedua, contoh konkretnya itu adalah Dia mau kita juga kudus. Sebab firman Allah mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu contoh konkret yang Dia inginkan. Dia inginkan terjadi di dunia ini, selama kita hidup ini, terjadi dalam kehidupan kita.
Iya, 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 Seperti betul. itu. Nah, terus bagaimana boleh dikatakan kita bisa mengenali kehendak Allah? Ya, artinya dalam kehidupan kita. Biasanya kan orang bingung nih, seperti apa ya? Mengawang-awang gitu lah. Menurut Pak Franky gimana, Pak? Ya tadi seperti itu Pak Beni. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah itu adalah seperti tadi saya bilang itu percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, itu sama saja kita mengikuti kehendak Allah. Yesus itu berulang-ulang kali di Perjanjian Baru itu tidak dipercaya sama orang-orang Farisi, tidak dipercaya. Tapi oleh karena itu dia ingin sekali supaya kita percaya kepada dia. Nah, tidak dipercaya sama orang Farisi dalam hal apa itu, Pak? Dalam hal mungkin Tidak dia percaya banyak kemampuannya hal, atau banyak hal karena Yesus kan mereka berpikir Yesus mengaku sebagai anak Allah. Ya, Mereka betul. tidak percaya. Walaupun sudah ada mujizat-mujizat, mereka tidak percaya. Ya. Dan mereka memang, dan Pak Beni, dosa yang paling besar itu adalah tidak percaya. Itu. Jadi penistaan agama Kristen itu adalah tidak percaya. Iya. Jadi kalau itu nilainya sama dengan penistaan agama dan tidak percaya. Artinya ketidakpercayaan. Tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita tidak percaya, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus. Itu adalah penistaan yang luar biasa, Pak Beni, dalam kehidupan kita. Iya. Kita tidak malas ke gereja karena tidak percaya. Kita malas baca Alkitab karena tidak percaya. Kita malas berbaik hati karena tidak percaya. Kita malas mengasihi karena tidak percaya. Jadi tidak percaya itu sangat-sangat penting. Dan itulah kehendak Allah. Ya? Berarti kalau boleh dikatakan kalau kita tidak menjalankan prinsip itu, ya berarti ya tidak akan bisa mengenal Allah, begitu ya? Iya, betul. Jelas. Jelas. Nah, Yesus itu Pak Beni berulang kali mengatakan, betul, ya. Aku melakukan apa yang Allah suruh aku kerjakan. Artinya, kalau dilihat di di Yohanes 8 ayat 17 itu dikatakan bahwa Yesus melakukan apa yang Bapa berkenan kepadanya. Jadi kalau mau tahu tentang Allah, itu adalah belajar tentang Yesus. Itu seperti itu. Artinya kita boleh belajar tentang Yesus, artinya boleh juga penting dalam doa. Berarti ya, jadi kita harus berdoa ya sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi di bumi. Mengapa harus demikian, Pak? Ya, jadi memang itulah yang diinginkan bahwa seterusnya itu ingin kehendak Allah itu terjadi di bumi. Dan dia mau kita mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu kita belajar. Ada Matius, tema kita di sini adalah Matius 7 ayat 21. Di mana dibilang, kamu menyebut-nyebut saya nama Allah, saya tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tapi karena yang Tuhan Yesus mau itu kita melakukan kehendak Allah. Jadi itu yang penting sekali untuk kita mengerti. Nah, sekarang apa sih kalau mau dibilang perbedaan antara kehendak Allah dan keinginan pribadi kita? Iya. Artinya untuk bagaimana kita bisa membedakan antara keduanya? Ya, artinya bagaimana kita bisa melaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. Saya pengennya seperti itu, tapi kehendak Allah betul nggak? Itu gimana tuh? Iya. Ya, jadi seperti contohnya percaya. Iya. Yang tahu bahwa Pak Ben percaya atau tidak adalah Pak Ben sendiri. Jadi Bapak sudah tahu pasti itu kalau mamanya Bapak percaya bahwa itu melakukan kehendak Allah. Jadi seperti itu. Terus kemudian menguduskan diri. Menguduskan diri. Itu menguduskan diri artinya memisahkan diri antara dunia dengan antara kita orang percaya dengan dunia. Kita pisahkan. Itu pemisahan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya disebut sanctification. Pemisahan. Jadi itu adalah kehendak Allah.
Jadi Allah mau kita itu tidak bersahabat dengan dunia, tapi Dia mau kita memisahkan diri dengan dunia. Iya, betul. Seperti itu. Nah, boleh nggak Pak Franky dikatakan bahwa bagaimana ajaran ini diterapkan dalam konteks pelayanan dalam misi gereja? Paham ya maksudnya? Artinya, kalau boleh dikatakan, apa sih yang bisa dilakukan oleh gereja untuk memastikan bahwa kehendak Allah ini dijalankan dalam pelayanan dan misinya? Iya, tentu misi gereja adalah membawa orang datang kepada Yesus. Itu adalah salah satu misi gereja. Kemudian berarti misi gereja adalah membawa supaya semua orang percaya yang ada di dalam gereja untuk mengetahui kehendak Allah dan mengerti akan kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Berarti itu konteks kepelayanan ya? Iya, misalnya. Gitu ya? Iya, dalam pelayanan sehari-hari seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa dikatakan lagi bahwa kita ini bisa tetap setia kepada kehendak atau kehendak Allah dalam situasi yang mungkin sulit dan menantang, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita tetap teguh, tetap kuat iman, ya, ketika kita menghadapi, kadang-kadang kan kita menghadapi cobaan, kadang-kadang kita menghadapi godaan-godaan yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Nah, itu gimana? Nah, salah satu resep yang paling bagus untuk bisa setia adalah membaca firman Tuhan. Itu yang membuat kita konsisten untuk kita senantiasa firman Allah itu hadir dalam hidup kita. Dan itu yang membawa kita dalam kesetiaan. Itu penting sekali, Pak Ben. Gitu ya. Iya. Oke, berarti tentang firman, ya, supaya kita dapat melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya dengan firman Tuhan yang ada itu menurut kehendak Allah seperti itu ya. Itu kehendak Tuhan itu juga. Kehendak Tuhan juga ya. Allah juga untuk kita menekuni firman Tuhan hari lepas hari. Nah, bagaimana prinsip-prinsip ya, Pak Ben? Betul, ya. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip tersebut tuh dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata? Kira-kira menurut Pak Franky gimana? Ya, contohnya ya. Contoh saja nih biar gampang dicerna. Betul. Ada perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah kehendak Allah. Jadi Allah mau kita mengasihi sesama. Dan itu adalah langkah konkret yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Semua Taurat Tuhan berdasarkan di situ. Bahwa kita berbohong kepada orang karena kita tidak mengasihi orang itu. Kita marah kepada orang karena kita tidak mengasihi orang itu. Jadi kasih itu adalah perintah Tuhan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam pelayanan, dalam kerja layan kita sehari-hari, Pak Ben. Iya. Itu sangat luar biasa ya. Oke, sahabat Mentari, itu sedikit tentang bagaimana ya mensikapi tentang proses kehendak Allah ya untuk dibagikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Pak Franky, apa yang akan disampaikan dengan yang tadi sudah disampaikan? Ada tipsnya untuk kita bisa lebih mengenal tentang kehendak Allah? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Mentari. Iya, salah satunya juga Dia mau kita sama seperti Yesus. Jadi artinya tujuan akhir daripada perjalanan rohani kita ini sebagai orang yang dilahirkan baru, kita berubah. Pembaharuan hari lepas hari, kita ikuti pembaharuan menjadi sama seperti Yesus. Itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kita, manusia orang percaya, itu mengenal Yesus dan menjadi sama seperti Dia. Iya. Baik, luar biasa, sangat pendek, jelas, singkat, tapi bermakna. Begitu ya, Pak Franky ya? Iya, Pak Ben. Oke, sahabat Mentari, itulah yang boleh dikatakan, ya bagaimana kita mensikapi tentang kehendak Allah, ya supaya kita harus terus, paling tidak kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca firman Tuhan. Begitu ya, Pak Franky ya? Membaca firman Tuhan merupakan itu suatu kehendak Allah yang memang kita harus lakukan
setiap hari. Iya, sahabat. Iya. Dan yang penting juga tadi sudah saya sudah sebutkan, tapi saya lompati, yaitu pertobatan itu adalah kehendak Allah juga. Ya, pertobatan merupakan kehendak Allah. Itu salah satu tips juga ya yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, agar kehendak Allah terwujud dalam kehidupan kita. Begitu ya Pak Franky ya. Iya, dan pertobatan itu berarti harus ada pengakuan. Ya. Pengakuan bahwa kita bersalah, berdosa. Setelah itu ada pengakuan, kemudian ada pengampunan, dan itu juga adalah proses-proses kehendak Allah yang terjadi bagi orang percaya. Kira-kira langkah-langkah seperti itu Pak Beni. Baik, siap. Ya. Terima kasih Pak Franky untuk waktunya. Next time nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi ya bagaimana Tuhan melakukan kehendak Allah yang sangat luar biasa untuk kita. Amin. Begitu Pak Franky ya. Oke, sahabat Mentari, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Franky, bincang-bincang tentang kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.